Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkiansa Nurul Mantika dengan NIM 19108020091. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah, yakni menganalisis keseimbangan ADAS. Berikut merupakan pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama, terbentuknya kurva AD, yang kedua terbentuknya kurva AS, yang ketiga keseimbangan ADAS, yang keempat tenaga kerja, upah, dan penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah. Sebelum kita masuk pada pembahasan analisis AD dan AS, kita perlu tahu apa sih sebenarnya AD dan AS itu. AD atau aggregate demand atau permintaan agregat adalah tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan AS atau aggregate supply atau penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Nah, ada juga pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Dari pengertian ADAS dapat disimpulkan bahwa analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Nah, analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat, pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE. Dalam perkembangannya, sudah banyak teori-teori yang menjelaskan mengenai AD dan AS. Salah satunya ada teori klasik ADAS. Dalam teori klasik ADAS ini menyebutkan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, menyebutkan bahwa money is neutral atau uang adalah netral, yang berarti uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan kerja. Ada juga salah satu tokoh ekonom klasik, yakni Jean-Baptiste Say, dalam hukum Say's-nya menyebutkan bahwa supply creates its own demand. Artinya penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Nah, maksud dari kata Jean-Baptiste Say ini adalah dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar. Nah, dalam teori klasik ini juga segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Dalam masyarakat, ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, penentuan produksi nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Y sama dengan FKRKT. Y merupakan pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian. K merupakan jumlah barang modal yang tersedia. L merupakan tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Q merupakan jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan. T merupakan tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya ada teori Keynes. Teori Keynes dikembangkan oleh seorang ahli ekonom Inggris, yaitu John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Menurut Keynes, tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat atau permintaan efektif pada harga tetap dan permintaan agregat atau permintaan efektif pada berbagai tingkat harga akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Jadi berbeda dengan teori klasik tadi. Teori Keynes ini tuh lebih seperti mengkritik teori-teori klasik sebelumnya. Dan juga menurut Keynes, uang tidak netral. Nah, kalau pada teori klasik tadi, uang adalah netral, yang berarti perubahan-perubahan jumlah uang dalam ekonomi sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Selanjutnya, dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dicapai, karena perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita sudah masuk ke materi
Pembahasan analisis AD dan AS. Jadi, analisis AD/AS merupakan model penentuan keseimbangan dengan menggunakan pemisahan harga berubah. Dalam analisis AD/AS, penawaran agregat dibedakan atas. Yang pertama, penawaran agregat jangka pendek atau Short Run Aggregate Supply atau SRAS. Nah, kurva SRAS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Kurva AS semakin tinggi tingkat kenaikannya. Dia berbentuk horizontal karena upah dan harga kaku pada tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena itu, pergeseran dalam permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Yang kedua, ada penawaran agregat jangka panjang atau Long Run Aggregate Supply atau LRAS. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat berwujud vertikal karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga. Karena itu, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga, tetapi tidak dengan output atau kesempatan kerja. Nah, ini merupakan gambaran kurva dari SRAS dan LRAS. Bisa dilihat bahwa kurva SRAS dia melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF, sedangkan kurva LRAS dia lebih ke vertikal karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi. Yang berikut kurva permintaan agregat atau AD. Kurva AD adalah suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Nah, kurva permintaan AD ini dibedakan atas dua. Yang pertama, pengeluaran agregat menggambarkan hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional yang berlaku pada harga tetap. Sedangkan yang kedua ada permintaan agregat. Permintaan agregat menggambarkan tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga atau yang berlaku pada harga yang berubah. Sifat utama kurva AD, dia merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi, semakin rendah tingkat harga, maka semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD menurun ke bawah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, maka daya beli pendapatan yang diperoleh itu adalah berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Dengan kata lain, nilai real pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harga semakin rendah. Yang kedua ada tingkat harga suku bunga dan investasi. Dapat diberikan gambaran jika kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan. Yang pertama, harga naik menyebabkan suku bunga naik. Lalu jika suku bunga naik menyebabkan investasi turun. Lalu investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real juga merosot. Yang ketiga ada tingkat harga ekspor dan impor. Apabila barang-barang dalam suatu negara relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang dan sebaliknya. Apabila barang-barang dalam suatu negara relatif lebih mahal, ekspor akan merosot dan impor meningkat. Nah, berikut merupakan gambaran dari kurva AD. Dia merupakan garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi garis menurun ya. Selanjutnya kurva penawaran agregat atau AS. Kurva AS adalah suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan pendapatan nasional, nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Ciri-ciri kurva AS. Pada tingkat pengangguran yang masih tinggi, kurva AS relatif landai, artinya penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena tingkat penggunaan barang modal yang belum mencapai kapasitasnya yang optimum dan upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS berikut di samping.
Dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah. Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak. Sifat utama kurva AS. Yang pertama, pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan dalam perekonomian. Yang kedua, penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke atas, yaitu adanya ciri-ciri fungsi produksi dan ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Yang ketiga, tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Terdapatnya hubungan negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Berikutnya ada kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan kurva yang menerangkan ciri perhubungan antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran, juga tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Hubungan kurva Phillips dan penawaran agregat atau AS. Jadi berdasarkan kurva Phillips dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah. Juga apabila tingkat kesempatan kerja semakin tinggi, yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, kenaikan tingkat upah juga menjadi cepat. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa ada hubungan di antara upah dan kesempatan kerja. Juga yang di bawah yang merupakan kurva AS, yaitu bentuk kurva penawaran agregat. Jadi yang di atas kurva Phillips, yang di bawah kurva AS. Jadi mereka saling berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan AD dan AS atau keseimbangan makroekonomi. Nah, dalam analisis AD/AS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan pada PE. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Bisa dilihat pada gambar kurva di samping bahwa titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai. Adapun perubahan keseimbangan AD/AS. Yang pertama, efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Pada efek perubahan kurva AS, analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat atau AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Berikut merupakan efek perubahan kurva AD/AS. Yang di sebelah kiri merupakan efek perubahan AD dan yang sebelah kanan merupakan efek perubahan AS. Selanjutnya juga ada kurva efek perubahan serentak kurva AD dan AS. Nah, materi yang terakhir ada tenaga kerja, upah, dan penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah. Pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 3 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam pandangan ekonomi Islam, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu, Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal dan kerja. Di dalam Al-Quran juga memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Nah, adapun bentuk-bentuk kerja dalam Islam, yang pertama ada menghidupkan tanah yang mati, yang kedua menggali kandungan bumi, yang ketiga berburu, yang keempat kontrak tenaga kerja atau ijarah, yang kelima perseroan antara harta dengan tenaga atau mudharabah, yang keenam mengairi lahan pertanian atau musakor.
Nah, sebagai catatan, bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat. Selanjutnya, pengertian upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, upah dalam ekonomi Islam merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah atau upah merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan. Upah mengupah ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Macam-macam upah. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah oleh ulama fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat atau yang biasa disebut juga sewa menyewa barang. Yang kedua ada ijarah yang bersifat pekerjaan, adalah dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Prinsip pemberian upah dalam Islam. Yang pertama ada makna adil dalam konsep Islam. Pada dasar pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu kompensasi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kebajikan, dan asas kelayakan. Yang kedua juga layak dalam konsep Islam. Dalam konsep Islam ini, layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan. Juga ada layak bermakna sesuai dengan pasaran. Artinya kita mengupah seseorang tersebut sesuai dengan pasaran atau biasanya yang disebut dengan UMR. UMR merupakan upah minimum provinsi, adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Jadi kita tidak boleh memberikan upah di bawah UMR tersebut. Materi selanjutnya adalah pengertian harga. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Penetapan harga. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Penetapan harga yang kedua adalah penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa, terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya. Yang ketiga, penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan. Maksudnya, harga ditentukan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan. Nah, penetapan harga dalam ekonomi Islam, yaitu Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penetapan harga. Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep equivalent price jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep just price. Konsep just price hanya melihat harga dari sisi produsen, sebab mendasari pada biaya produksi saja. Sedangkan konsep equivalent price lebih jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.
Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai menganalisis keseimbangan ADAS. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian kurang maksimal dan materi yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan Bu dosen, Bu Rifa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.